Dunia digital belakangan ini seringkali gagal mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dalam konteks sosial politik Indonesia terbaru, kontradiksi antara dunia maya dan dunia nyata terlihat sangat jelas pada bagaimana sosok Presiden Prabowo Subianto dicitrakan. Di media sosial, algoritma secara masif melipat gandakan narasi negatif, membangun opini seolah-olah Presiden tidak disukai dan kehilangan legitimasi di mata netizen. Polarisasi digital ini memuncak, menyusul aksi demonstrasi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional pada Selasa 18 Agustus 2026 di Jakarta. Aksi tersebut diwarnai dengan narasi tajam dan makian kasar yang menyerang pribadi Presiden. Prabowo berdebat memang. Tidak ada satupun lagi alasan bagi bangsa dan rakyat Indonesia untuk merasa puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita melihat bahwa Bapak Presiden itu mungkin sedikit out of touch sama reality. Sistem komputer yang bekerja di balik platform media sosial seperti TikTok, X atau dulunya Twitter, Instagram dan YouTube dirancang dengan logika matematika tertentu yang memprioritaskan, melipat gandakan dan menyebarkan konten bermuatan kemarahan, kecaman, serta sentimen negatif terhadap pemerintah. Algoritma media sosial bekerja berdasarkan prinsip pemaksimalan durasi tonton dan screen time setiap pengguna demi keuntungan iklan. Konten yang memicu emosi kuat seperti kemarahan publik atau outrage terbukti mendapatkan interaksi tertinggi. Maka konsekuensinya, program komputer di balik setiap platform media sosial cenderung menyebarkan lebih luas konten-konten provokatif berisi kecaman pada pemerintah. Akibatnya, media sosial dipenuhi oleh persepsi palsu yang memberikan kesan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia membenci pemimpinnya. Namun saat melihat realitas di kehidupan nyata, framing digital tersebut hancur lebur oleh antusiasme dari masyarakat bawah yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah. Puncak dari runtuhnya citra buruk bentukan algoritma ini terbukti secara nyata di lapangan. Dalam sebuah konser besar memperingati Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, tak kurang dari 500.000 warga yang hadir justru spontan berlarian menyambut, menyerbu dan mengeluh-elukan kehadiran Presiden Prabowo saat beliau naik ke atas panggung. Antusiasme yang meledak-ledak, berebut jabat tangan, dan gemuruh sorak-sorai dari ratusan ribu rakyat adalah bukti tak terbantahkan bahwa kedekatan Presiden di kalangan akar rumput tetap kokoh. Fenomena delusi algoritma media sosial ini telah lama dikenal dengan sebutan echo chamber effect. Dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal, yang dari 1000 ini bisa diperbanyak lagi, kan 100 orang, 200 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 5000 orang, bisa bikin heboh. Ketidakselarasan paling kontras antara ruang digital dan realitas nyata terjadi pada dua program kerja strategis nasional, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Di media sosial, kedua program ini dihujani kritik tajam, bahkan banyak tuntutan untuk menghentikannya. Namun, data di lapangan berbicara sebaliknya. Program MBG yang kini menyasar lebih dari 62 juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil di berbagai pelosok Nusantara justru mendapat limpahan rasa terima kasih dari masyarakat penerimanya. Manfaat nyata dari program ini langsung dirasakan oleh keluarga berpendapatan rendah, di mana anak-anak mereka mendapat asupan nutrisi yang membantu pertumbuhan dan meringankan beban pengeluaran harian rumah tangga. Hal serupa terjadi pada program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Media sosial dipenuhi kritik masif mengenai berbagai aspek koperasi. Padahal di dunia nyata, KDKMP terus meningkatkan perannya untuk jadi pelindung bagi petani dan mendongkrak ekonomi warga pedesaan.
Koperasi ini berhasil memotong rantai distribusi spekulatif dengan menjual barang-barang bersubsidi tepat sasaran sesuai dengan harga resmi pemerintah. Warga desa sangat terbantu karena kini mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok seperti gas melon, minyak goreng, hingga pupuk bersubsidi secara mudah tanpa perlu mengantri panjang. Fenomena delusi algoritma ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Jangan pernah membiarkan algoritma media sosial yang digerakkan oleh metrik digital menentukan standar moral dan persepsi kita. Dunia nyata jauh lebih luas, jujur dan bekerja nyata daripada sekedar riuh rendah di layar gawai. Mari merdeka dari penjajahan algoritma. Men of our time.